Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak di rumah? Semoga sehat selalu dan terus semangat ya. Untuk pembelajaran hari ini sama Ibu Rizka dan Ibu Imas ya. Hari ini kita akan belajar tema 9, muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Untuk itu, alangkah lebih baiknya sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu dan persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Pengertian iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan dibagi menjadi dua jenis. Ada iklan media elektronik dan iklan media cetak. Iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja bentuk iklan elektronik itu? Iklan elektronik banyak jenisnya, 3 diantaranya. Ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Minum makanan bergizi. Iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan dapat didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Contoh iklannya sebagai berikut. 1 detik, menyerap 1 detik, lebih kering, kulit lebih sehat. Iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi dan informasi. Contohnya sebagai berikut. Jenis-jenis iklan elektronik dan iklan cetak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Yang kedua, iklan perusahaan iklan. Perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaannya di masa yang akan datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Dan yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Sekarang coba kalian buka buku siswa di halaman 59. Di sana ada kegiatan Ayo Berlatih. Kamu telah memahami berbagai bentuk jenis iklan elektronik. Sekarang coba kamu pilih satu bentuk iklan elektronik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah contoh iklan elektronik, cantumkan naskah iklannya jika iklan yang kamu pilih iklan radio atau iklan televisi. Kemudian, tulis skrip dan papan ceritanya. Di sini ada contoh iklan mengenai mie instan. Merek mie-nya yaitu Yummy Mie. Medianya menggunakan iklan internet. Waktunya terdapat 15 detik. Iklan tersebut menawarkan produk makanan. Kesimpulan dari isi iklan tersebut yaitu menawarkan produk makanan mie instan dengan merek Yummy Mie. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yummy Mie merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yummy Mie.
Begitulah cara mengisinya ya, solih dan solihah. Tujuan iklan. Ada 5 tujuan iklan, diantaranya yang pertama, memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang kedua, memengaruhi halayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa. Dan yang kelima, menarik halayak ramai. Baiklah, kita lanjutkan ke muatan IPA ya, solih dan solihah. Ada pengertian materi. Materi adalah sebuah benda yang ada di sekitar kita. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Jenis-jenis materi. Yang pertama ada zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, zinc, dan oksigen. Senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. 2. Campuran. Campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat aslinya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan zat yang penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Ciri-ciri campuran. Baik campuran homogen maupun campuran heterogen dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Adapun perbedaan zat tunggal dan campuran yaitu zat tunggal tersusun dari satu jenis zat, jadi tidak dapat diuraikan lagi. Contohnya, air suling, garam, gula, emas murni, dan besi. Sedangkan campuran merupakan penggabungan 2 atau lebih zat tunggal. Contohnya, teh manis yang dicampur dengan air dan teh. Nah, begitu solih dan solihah. Hari ini kita telah belajar mengenai iklan dan materi. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat ya solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.